channel saya. Hari ini saya akan bahas nih tentang learn helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Mungkin Anda pernah mendengar istilah itu, atau mungkin juga baru pertama kali mendengar istilah ini. Tetapi contohnya ada banyak loh di sekitar kita. Kalau Anda pernah menjumpai orang-orang yang mereka mungkin pernah mengalami satu kejadian traumatik, atau mereka mungkin sedang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan atau stres yang sangat berlebihan, lalu ada dalam satu situasi yang sangat terpuruk, dan ketika kita kasih tahu mereka nggak mau terbantu, mereka tidak mau pulih, mereka tidak mau bangkit. Orang-orang itu bisa saja itu merasa dirinya sebagai korban terus dan selalu menyalahkan orang lain. Jadi seperti katak dalam tempurung, tidak bisa melihat bahwa di depannya itu masih ada jalan yang sangat panjang. Nah, orang-orang seperti ini itu di dalam dunia psikologi kita sebut sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari. Mungkin saja mereka mengalami satu ketidakberdayaan yang dipelajari. Artinya mereka menjadi tidak berdaya karena belajar untuk tidak berdaya. Nah, kok kayak gitu ya? Jadi ada ceritanya nih. Pada satu eksperimen seorang profesor itu menggunakan seekor monyet. Profesor itu menggunakan dua box A dan box B. Di box A, profesor itu memberikan satu kumparan listrik yang bertegangan kecil sehingga tidak membahayakan nyawa si monyet. Lalu di kotak B, profesor itu tidak memberikan apapun. Di antara kotak A dan kotak B, sang profesor memberikan sekat. Nah, singkat cerita, sang profesor memulai eksperimennya. Eksperimen yang pertama, si monyet diletakkan di kotak A, lalu disetrum. Yang terjadi monyetnya sakit, kaget, lalu dia langsung melompat ke kotak B. Tidak ada sekat, jadi fine. Nah, eksperimen yang kedua, sang profesor memberi sekat di antara kotak A dan kotak B. Jadi si monyet kalau lompat, dia tidak bisa melewati kotak A ke kotak B. Nah, sang profesor memasukkan si monyet ke kotak A. Lalu apa yang terjadi? Monyet kesakitan, kaget, lalu dia mencoba melompat untuk masuk ke kotak B. Tapi apa yang terjadi? Si monyet gak bisa karena ada sekat yang menghalangi mereka. Lalu si monyet itu kesakitan sampai akhirnya dia menyerah. Sampai akhirnya dia duduk di situ, diam, menahan kesakitan dan tidak bergerak. Jadi hanya diam saja. Si profesor mengambil kembali monyet itu, lalu melakukan eksperimen yang ketiga. Sekat antara kotak A dan kotak B dia ambil. Lalu si monyet diletakkan di kotak A dan disetrum kembali. Kira-kira apa yang terjadi kalau menurut Anda? Yang terjadi ternyata si monyet itu tidak melompat. Dia hanya diam saja di kotak A. Padahal tidak ada sekat di antara kotak A dan kotak B. Sehingga sebenarnya si monyet bisa aja lompat langsung ke kotak B, tetapi monyet itu tidak melompat. Nah, itulah kira-kira gambarannya orang yang mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari. Satu kondisi di mana orang terus-menerus mengalami kesulitan, orang terus-menerus mengalami stres, orang terus-menerus mengalami luka yang traumatik. Sampai akhirnya di mindsetnya muncul bahwa dia nggak bisa lagi move on, dia nggak bisa bangkit, dia hancur, dia terpuruk, dia nggak berharga, dia nggak punya harapan hidup, dia nggak punya semangat lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu orang-orang ini. Pertama, kalau mau menjadi penolong mereka harus ditarik. Sama seperti kalau profesor itu membantu si monyet, dia tarik si monyet, dia kasih tahu, Nyet, ini loh di ruangan B, itu aman, gak ada lagi sekat. Ayo sini aku kasih tahu. Butuh waktu, karena mesti mengambil si monyet untuk pindah ke tempat B. Tetapi lama-lama monyet akan belajar, tidak ada lagi sekatnya, tempat B itu aman. Memang butuh waktu, butuh kesabaran. Namanya luka hati tidak mudah untuk dipulihkan. Lalu apalagi yang bisa kita bantu? Kedua, membuat persepsi, membuat mindset yang baru kepada orang yang mengalami ketidakberdayaan yang dipelajari, bahwa mereka berharga, mereka masih punya harapan, dan kita bisa jadi pendengar mereka yang aktif. Kita bisa mendengarkan, kita bisa berempati, dan tidak menyalahkan mereka. Nah, seringkali orang malah nyalah-nyalahin, dan kalau orang nyalah-nyalahin, mereka malah makin terpuruk. Jangan lakukan itu ya guys, karena kita mau membantu orang lain. Kan seneng ya rasanya kalau kita bisa bantu orang lain. Nah, bagaimana caranya?
agar kita tidak mengalami yang namanya learn helplessness. Caranya adalah kita selalu bisa mengelola manajemen emosi kita dengan baik. Manajemen emosi, manajemen marah. Ya, jadi ketika Anda merasa marah, Anda merasa terluka, Anda lampiaskan luka dan kemarahan Anda itu. Karena dengan melampiaskan, Anda akan merasa lebih baik. Kalau Anda pendam, itu nanti akan jadi harimau atau macan tidur di dalam diri Anda. Jadi jangan dipendam ya. Tetapi ketika melampiaskan, kita banyak punya pilihan. Mau melampiaskan dengan cara yang baik atau dengan cara yang merusak. Nah, kalau saran saya, carilah cara yang baik. Caranya adalah mungkin Anda bisa menggunakan kekuatan yang super besar itu karena Anda sedang merasakan terluka. Anda bisa olahraga, Anda bisa bersih-bersih rumah, Anda bisa jalan-jalan, Anda lakukan hal-hal yang menyenangkan yang bisa mengisi rekening emosi positif kembali. Nah, kalau Anda melakukan itu, exercise terus, memanage psikologis Anda, memanage emosi Anda, saya rasa Anda akan tetap sehat, tetap terjaga keseimbangan psikologisnya dan kesehatan mentalnya. So, selamat berproses, selamat mengelola emosi dengan baik, dan tetap bahagia. Sampai ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.